Mereka-mereka yang membolehkan adanya al-ihtifal bil maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, acara memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir ini satu di antara maroji yang akan dijadikan sebagai argumentasi primer mereka. Nah, di sini kan jelas-jelas memperlihatkan kepada kita akan ketidakfahaman mereka terhadap perbedaan al-farhu sama al-ihtifal. Al-farhu ini sendiri diambil dari kata fariha yafrahu. Al-farhu dia bentuknya masdar. Al-ihtifal pun bentuk masdar diambil dari kata ihtafala yahtafilu ihtifalan, al-ihtifal. Nah, di sini jelas mereka tidak paham perbedaan al-ihtifal sama al-farhu. Yang menjadi silang pendapat di tengah-tengah ulama itu adalah al-ihtifal bil maulid Nabi, bukan al-farhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada channel ini, dan pada kesempatan ini saya akan membahas video barusan. Kita sudah bersama-sama menyimak videonya. Dalam video tersebut dikesankan bahwa Al-Quran tidak menganjurkan untuk melakukan peringatan Maulid Nabi. Karena yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Al-Quran adalah berbahagia, falyafrahu, bukan falyahtafilu. Sehingga kalau misalkan ada yang memperingati Maulid Nabi, maka sudah keluar dari konteks yang digariskan oleh Al-Quran, akan keluar dari apa yang digariskan oleh Al-Quran. Seakan-akan seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, dalam video tersebut juga dikatakan bahwa para ulama yang mendalili peringatan Maulid Nabi melalui ayat tersebut, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, itu adalah pendalilan yang salah dan menunjukkan bahwa para ulama atau para kiai ataupun para ustadz itu tidak paham perbedaan antara ihtifal dengan faroh. Jadi kalau ihtifal memperingati, faroh itu berbahagia. Baik, sekarang kita bahas. Yang pertama, memang Al-Qur'annya menyatakan falyafrahu, bukan falyahtafilu. Akan tetapi ini bukan berarti melarang untuk melakukan peringatan. Karena kenapa? Ketika kita kembali pada kaidah usul yang menyatakan bahwa al-amru bisyai' nahyun an diddihi, ketika ada perintah melakukan sesuatu, maka berarti ada larangan untuk melakukan sebaliknya. Jadi ketika Al-Quran menyatakan falyafrahu, kita diperintahkan berbahagia, maka berarti kita dilarang untuk membencinya. Bukan dilarang ihtifal. Karena ihtifal itu bukan kebalikan dari faroh. Ihtifal itu justru sebenarnya adalah kelaziman daripada faroh. Adalah konsekuensi daripada faroh. Tuh, teman-teman. Kemudian yang kedua, jika seandainya yang diperintahkan ini adalah faroh, hanya sekedar berbahagia ataupun bergembira, dan tidak dianjurkan untuk melakukan peringatan, maka apa yang dilakukan oleh para sahabat untuk memperingati baginda Nabi ataupun memperingati sesuatu yang ada hubungannya dengan baginda Nabi, ini semuanya akan batal. Karena kenapa? Karena ternyata para sahabat itu ketika senang dengan baginda Nabi, ketika bergembira dengan baginda Nabi, para sahabat ada yang mengekspresikannya dengan membuat pertunjukan. Ada yang membuat majlis. Ada yang bersyair, dan seterusnya. Nah ini, kalau misalkan yang diperintahkan hanya sekedar berbahagia, bukan untuk memperingatinya, maka apa yang dilakukan sahabat itu semuanya akan batal dan sahabat itu telah melakukan bid'ah semua. Nah teman-teman, ini akan saya tampilkan beberapa data terkait dengan apa yang dilakukan para sahabat untuk mengekspresikan kebahagiaan mereka kepada baginda Nabi. Yang pertama, dalam kitab As-Sunanul Kabir karya Al-Hafidh Al-Baihaqi pada jilid 10 Shahifah 132 dikatakan, An-namru'atan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni nadartu an adriba ala ra'sika bid-dufih faqala aufi binadrika. Ada seorang perempuan datang kepada baginda Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, saya bernadar untuk memukul rebana di hadapanmu.
Lalu baginda Nabi menjawab, kalau begitu tunaikan nadarmu. Nah, di sini dikatakan qala Syekh rahimahullah yusbihu ayyakuna sallallahu alaihi wasallam innama adina laha fid darbi li'annahu amrun mubahun. Jadi sepertinya baginda Nabi hanya mengizinkan untuk memukul rebana karena memukul rebana itu adalah perkara yang diperbolehkan. Wa fihi idharul faro biduhuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ruju'ihi saliman. Ternyata apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut itu adalah ungkapan ekspresi kebahagiaan dia dengan datangnya serta kembalinya baginda Nabi dalam keadaan selamat. Jadi sahabat perempuan itu sangat senang baginda Nabi kembali dalam keadaan selamat. Dan untuk menunjukkan kesenangannya, ternyata sahabat tersebut membuat satu pertunjukan, yaitu memukul rebana. Nah, ini teman-teman, dan ini tidak dilarang oleh baginda Nabi. Jadi mengekspresikan kebahagiaan ataupun menampakkan, mensyiarkan kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang mubah itu adalah diperbolehkan. Dalam Ma'alimus Sunan karya Imam Al-Khattabi pada jilid 4 Sahifah 60 dikatakan begini. Darbud dufi laisa mimma yu'addu fi babi ta'at allati yata'allaku bihan nudur. Memukul rebana itu bukan merupakan sebuah ketaatan yang berkaitan dengan nadar. Wa ahsanu halin ayyakuna min babil mubah, melainkan itu masuk pada kategori yang diperbolehkan. Jadi masuk pada bab yang diperbolehkan. Wa yara annahu lamma tasalah bi idharil faro bi salamati maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah min ba'di ghazawatihi wa kanat fihi masa'atil kufar wa irghamul munafiqin sara fi'luhu kabadil qurab allati hiya min nawafilit ta'at. Akan tetapi meskipun diperbolehkan, ketika darbudduf itu dilakukan untuk menunjukkan kebahagiaan, mengekspresikan kebahagiaan dengan selamatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kembali ke kota Madinah dalam keadaan selamat, ini menjadi soroh fi'luhu kabadil qurab. Memukul rebana itu sama dengan sebagian kurbah, sebagian anjuran-anjuran al-latihiyah min nawafilit ta'at. Jadi ini teman-teman, jadi ketika seseorang itu menabuh rebana yang tujuannya berbahagia atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sama dengan sesuatu anjuran-anjuran. Jadi ini termasuk kurbah pula. Jadi itu teman-teman ya. Jadi para sahabat itu ternyata mengekspresikan kebahagiaannya dengan cara membuat pertunjukan di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal pada jilid 20 Sahifah 17 juga dikatakan ada kelompok Habasyah, mereka itu berbahagia dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu membuat pertunjukan di hadapan baginda Nabi dengan cara menari dan bersyair. Nah, dikatakan an Anasin qala kanatil habasyatu yazfinuna baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yarkusuna wa yaquluna Muhammadun abdun soleh. Orang-orang Habasyah mereka itu menari di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji Nabi dengan ungkapan Muhammad adalah hamba yang soleh. Lalu baginda Nabi berkata, ma yakulun, apa yang kalian katakan? Mereka menjawab, Muhammadun abdun soleh. Ini adalah pertunjukan yang dilakukan sebagai bentuk kesenangan, kegembiraan atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isnaduhu sahihun, sanadnya adalah sahih. Jadi ini teman-teman ya, jadi saya kira sudah sangat jelas. Bahkan ada sahabat itu melakukan majelis, berkumpul, berzikir, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal pada jilid 28 Sahifah 49 an Abi Sa'idin Al-Khudri ila anqol anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja ala halaqati min ashabihi
para sahabat itu baginda Nabi keluar menuju perkumpulan para sahabatnya. Fakolah, kemudian Nabi berkata, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian berkumpul di sini? Qalu, sahabat menjawab, jalasna nadkurullaha azza wa jalla wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bika. Wahai Rasulullah, kami ini duduk berkumpul di sini berzikir kepada Allah dan memuji Allah karena Allah telah memberikan hidayah Islam kepada kami dan Allah menganugerahkan engkau kepada kami. Nah, ini ternyata para sahabat itu melakukan majelis yang tujuannya untuk memperingati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maulid Nabi ini persis apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Jadi semata-mata untuk memperingati kelahiran baginda Nabi, memperingati sesuatu yang ada hubungannya dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan baginda Nabi merespon, wa innahu atani Jibril alaihi salam fa akhbaroni annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Saya bertanya dan meminta sumpah kepada kalian itu karena semata-mata malaikat Jibril datang kepadaku dan Allah membanggakan apa yang kalian lakukan di hadapan para malaikat. Nah, ini adalah esensi Maulid Nabi, ternyata sama dengan apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Jadi para sahabat ini ternyata mengekspresikan rasa syukurnya atas keberadaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu membuat majelis itu, teman-teman ya. Dan selanjutnya, memang benar ayat tadi hanya menyatakan falyafrahu, tidak lebih. Akan tetapi yang perlu dipahami adalah ihtifal itu adalah kelaziman dari faroh. Itu yang perlu dipahami. Ketika seseorang itu memiliki atau mengalami nikmat ataupun mendapatkan nikmat ataupun kebahagiaan, maka ada kelaziman pula yang dianjurkan, yaitu untuk mensyukurinya, menampakkannya. Dan ini dikatakan di dalam Al-Quran, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Jadi bahagia itu tidak disimpan sendiri, tapi harus disiarkan, harus ditunjukkan. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autor pada jilid 8 Shahifah 358 menyatakan, idharun nikmati mim mahbubatil mun'im. Menampakkan, menunjukkan nikmat. Ini termasuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang mensyiarkan Maulid Nabi, memperingati, merayakan Maulid Nabi, yang tujuannya semata-mata idharul faroh, menampakkan kebahagiaan, menampakkan nikmat berupa lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk dalam kategori ayat ini. Wa yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini adalah kelaziman dari syukur, kelaziman daripada faroh, karena bahagia itu harusnya melahirkan yang namanya syukur. Dan syukur itu bisa bil qouli, bisa bil fi'li. Ihtifal itu adalah bagian daripada syukur. Dan ihtifal itu memiliki hukum yang sama dengan faroh. Contohnya bagaimana? Jika seseorang berbahagia atas keberhasilannya telah merintis kemaksiatan. Contoh, ada orang membuat perusahaan minuman keras, lalu untuk menunjukkan kebahagiaannya, mereka membuat peringatan. Memperingati lahirnya perusahaan minuman keras ini. Nah, peringatan yang dilakukan atas dasar kebahagiaan terhadap kemaksiatan itu menjadi maksiat. Makanya antara faroh dengan ihtifal ini talazum. Kemudian kalau misalkan ada orang berbahagia karena dia mendapatkan kebaikan, misalkan ada orang mendirikan majelis taklim, lalu dia memperingatinya setiap tahun, peringatan atas berdirinya majelis taklim. Maka peringatan ini yang mengikuti
farohnya itu. Jadi kalau peringatannya ini untuk memperingati ataupun untuk menampakkan kebahagiaan sebab dia sudah merintis majelis taklim, ya maka diperbolehkan. Jadi ini namanya talazum. Dan dalam usul fikih itu dikatakan ada istilah isyarah nas. Isyarah nas itu apa artinya? Isyarah nas itu artinya ada nas Al-Quran ataupun hadis yang menunjuk pada makna, bukan makna mantuknya, tapi makna kelazimannya. Nah, makna kelaziman dari faroh ini adalah ihtifal, adalah syukur. Dan ihtifal bagian dari syukur. Nah, kalau faroh itu dianjurkan, maka ihtifal pun juga dianjurkan, ataupun syukur itu dianjurkan, atau diperintah, atau bahkan nanti menjadi wajib, tergantung momentumnya. Itu, teman-teman ya. Jadi dari sini, maka bisa dipahami bahwa ulama itu tidak salah dalam mendalili peringatan Maulid Nabi melalui ayat Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu teman-teman, mudah-mudahan memberikan wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.